Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Oke, kita segera bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah tampak di layar kaca Anda, pemirsa, politikus Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Habib. Assalamualaikum. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ya, agak tegang melihat pernyataan Butet tadi kayaknya. Tapi santai. santai ya? Lucu. Mas Adi Prayitno, analis politik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fadil. Ya. Alhamdulillah. Senior kita juga ada nih, bergabung melalui Zoom. Ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nus. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Pak Nus sudah berkenan hadir. Nah, ini juga ada Kang Acep Iwan ya, langsung dari Bandung. Selamat pagi Kang Acep. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita simak juga yuk, biar lebih lengkap lah ya mungkin diskusi kita pada pagi hari ini. Pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat diwawancari oleh wartawan perihal pantun yang disampaikan oleh Butet Kertarajasa. Berikut ini. Pernah mengatakan, kita tidak boleh terpecah-pecah. Jangan gontok-gontokan, jangan gebuk-gebukan, jangan fitnah-fitnahan. Stop semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu padu. Kita harus terus bergotong royong. Sebagaimana pesan Bung Karno, kita harus berjiwa cakrawati samudra, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi hempasan ombak. Oke, langsung ke Bang Habib kalau gitu. Bang Habib, bagaimana reaksi teman-teman di Gerindra, Bang Habib, perihal ada kalimat pantun yang disampaikan oleh Butet ya, hobinya kok menculik. Ya, itu Butet itu banyak penggemar ya. Kita ini salah sebagian dari penggemar beliau. Oke. Ya, itu satu kebebasan berekspresi yang kita sangat-sangat hormati. Itu kan tidak jelas juga objek dan subjeknya, apa yang beliau sampaikan, apalagi konteksnya juga nggak jelas. Jadi yang seperti ini kita anggap ya hiburan ya, hiburan. Dan kita menjamin meskipun disebut-sebut kan Prabowo Subianto itu kan memiliki kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya kan, orang-orang seperti Pak Butet ini tetap kita hormati dan kita berikan ruang sebebasnya untuk berekspresi. Tapi kalau misalnya sudah menyinggung individu, personal, begitu, seperti itu. Ya, saya sampaikan tadi kan nggak jelas apa konteksnya, siapa objeknya, subjeknya juga nggak jelas begitu. Jadi kalau kita flashback ke era 98 misalnya seperti itu. Ya. Nah itu
Apakah Jadi- mungkin dikait-kaitkan kah dengan Ketua Umum Anda yang sebagai calon enggak. presiden Partai Gerindra? Jadi kalau soal penculikan tentu crystal clear dalam Ah. konteks hukum dan politik. Dalam konteks hukum kan kita ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada satu alat bukti pun di persidangan tim Mawar yang mengarah ke Pak Prabowo. Oke. Keputusan yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan putusan, itu bukan produk lembaga peradilan dan bukan juga produk kuasi peradilan. Dan sifatnya rekomendasi yang berdasarkan pendapat. Yang ketiga, Kepres Presiden Habibie menyatakan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya di Angkatan Bersenjata. Yang terakhir, Komnas HAM sudah 18 tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengadilan HAM untuk melengkapi alat bukti. Padahal waktunya hanya 30 hari kalau di pasal 20 Undang-Undang HAM. Oke. Jadi crystal clear kalau hukum nggak ada isu. Crystal Secara clear, ya? politik, secara politik saya sampaikan, Oke. Pak Prabowo pernah jadi cawapresnya Ibu Mega dan selama ini memang beliau berdua saling menghormati. Ya, saya pikir nggak ada isu lagi juga gitu kan. Tidak ada isu juga, tapi ini selalu jadi bahan 5 tahunan gitu loh Bang Habib. Ya, kan? makanya kalau tadi Bang Habib mengatakan hal-hal teman-teman di seperti Gerindra ini, menghormati dan menjunjung tinggi tentu, karya seni, kan ya, begitu? Tentu hal-hal seperti ini fenomena biasa. Namanya politik, apalagi survei Pak Prabowo bagus. Merugikan ya nggak sih bagi teman-teman Gerindra? Sangat tidak. Sangat tidak ya? Kita Clear juga ya? sudah analisa, kita diskusikan sangat tidak. Hal-hal Oke. seperti ini nggak merugikan. Bahkan ya bisa jadi malah menguatkan Pak Prabowo. Kenapa? Jadi secara umum hal yang tidak bisa membuatmu lemah justru bisa membuatmu lebih kuat. Itu umum. Ya Artinya kan? bukan kontraproduktif ini? Ya, tidak sama sekali Saya ke tidak. Pak Nus kalau gitu. Pak Nus, apakah memang ini sudah memang diketahui oleh penyelenggara, panitia di dalam puncak haul Bung Karno yang memang diketahui diikuti oleh seluruh fungsionaris ya dari PDI Perjuangan, Pak Nus? Karena juga Pak Jokowi mengingatkan tuh dalam pidatonya, tidak memecah belahkan, tidak mengkotak-kotakan, seperti itu Pak Nus? Jadi acara konsolidasi partai dan juga merupakan bagian daripada acara untuk bulan Bung Karno, dan itu merupakan rangkaian yang acara besar pada bulan Juni ini, dan di situ ditampilkan semua kegiatan-kegiatan kesenian nasional, termasuk diantaranya tentu yang kesiapan Satgas. Nah, di sini karya-karya seni termasuk diantaranya tarian, kemudian juga tarian kolosal yang diinisiasi oleh Mas Guru, termasuk diantaranya ada yang penyanyi, dan kemudian salah satunya adalah Mas Butet menyampaikan puisinya. Jadi ini semua adalah karya seni ya. Dan tentu tidak mungkin kita mengarahkan katakanlah apa yang akan disampaikan. Tinggal sekarang masing-masing kita menilai atas karya seni tersebut, puisi yang disampaikan oleh Mas Butet. Dan tadi sudah disampaikan Mas Habibur Rahman, ya terima kasih, karena di situ juga tidak ada menyebut nama. Dan itu ya masing-masing kita menilai sendiri apa yang disuguhkan, apa yang ditampilkan para seniman-seniman itu pada acara tersebut. Termasuk diantaranya ada Bimbo yang menyanyikan lagu-lagu apa yang sudah dihasilkan karyanya oleh Bimbo sendiri. Kemudian juga ada Once Markel, dan ini semua adalah hasil karya dari Badan Kebudayaan Nasional di bawah PDI Perjuangan, dan itulah semua yang kita tampilkan pada acara rangkaian bulan Bung Karno bulan Juli kemarin. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya memang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya tadi yang disampaikan subjektif dan sebagainya.
kita bisa lihat dari rangkaian acara tersebut, Mas Adi juga ada di lokasi, mungkin bisa melihat keseluruhan begitu. Jadi mudah-mudahan tidak hanya melihat pada satu dua hal yang ditampilkan, tapi secara keseluruhan ini merupakan karya seni atau katakanlah ekspresi dari apa yang sudah ditampilkan karena rekan-rekan dari seniman tersebut. Oke, tapi mungkin sebelum kita jeda ya Pak Nus, sedikit saya ingin menyampaikan seperti ini. Banyak komentar-komentar nih, baik itu di media sosial maupun juga dari masyarakat ya, di media-media yang mengatakan ya amat menyayangkan gitu, karena yang diketahui dalam pidato Pak Jokowi adalah tidak mengotak-ngotakan, tidak memecah belahkan, tapi ada kalimat yang memang tidak tersurat begitu ya, tapi mungkin bagi sebagian kalangan mengatakan ini tersirat begitu. Ini justru malah kayak narasi memecah belahkan begitu, Pak Nus. Kan katanya yang mulia Mas Presenter itu ya, tidak ada maksud juga untuk memecah belah. Jadi seperti Mas Butet itu kan banyak warga kita, rakyat sudah bisa menilai beliau pada beberapa waktu yang lalu bisa menirukan suara dan wajah Pak Harto, suara dan wajah dari almarhum Gus Dur, yaitu masing-masing menilai seperti apa coba. Apakah itu sebuah beliau bisa juga melucu, bisa juga menirukan orang. Kalau itu dipandang sebagai sebuah hal-hal yang tidak baik, ya masing-masing hasil karya seni itu diserahkan kepada pihak-pihak yang mengikuti acara tersebut ya, baik itu publik juga bisa demikian. Jadi Pak Butet itu sering bahkan di media beberapa waktu yang lalu dia suka menirukan beberapa figur-figur tertentu. Bisa saja pada waktu itu mungkin pihak yang lain akan mengatakan ada sebuah sikap yang merendahkan atau apapun, ya bisa saja itu penilaian begitu. Tapi tentu adalah tampilan karya seni ya, yang masing-masing memiliki ekspresi sendiri-sendiri. Oke. Dalam perbincangan saya dengan Bang Habibur Rahman juga ini kita kata Bang Habib berterima kasih tuh ke panitia karena ada tulisan Indonesia Raya gitu ya Bang Habib. Iya. Jadi PDIP itu kan partai sahabat kami kan. Pak Butet pidato di belakangnya pun ada tulisan untuk Indonesia Raya. Artinya kita sudah satu frekuensi gitu. Satu frekuensi tetap aja kok hobi menculik gitu lah ya mungkin ya. Nanti Mas Adi dan juga Kang Acep ya, kita minta juga tanggapannya. Usai jeda berikut, kami akan kembali. Di segmen sebelumnya kita mendengar para politisi ini menjelaskan ya dari masing-masing begitu ya, mungkin bisa dikatakan background mereka di Gerindra dan juga di PDI Perjuangan. Apa mungkin respon atau analisa yang mungkin bisa disampaikan juga oleh Mas Adi? Ya kalau kita meletakkan seorang seniman itu dalam konteks kebebasan berekspresi, jadi apapun bisa diomongkan sebenarnya. Dan seorang seniman itu tentu punya subjektivitas soal apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Nah yang menjadi ramai itu karena dua hal. Pertama ini dibicarakan di satu acara yang cukup luar biasa, ya, bulan puncak Bung Karno itu, ya, di mana pesan-pesannya adalah politik itu harus gotong royong, nggak boleh saling gebuk-gebukan, nggak boleh saling gontok-gontokan. Nah tiba-tiba Butet muncul, ya, yang digebuk ini Pak Prabowo cuman sama Pak Anies. Nah kenapa Anda langsung nyebut Pak Prabowo dan Pak Anies? Lo jelas itu kok apalagi? Bang Habib mengatakan tadi kan objeknya tidak jelas gitu. Bagi kita yang hadir di GBK kemarin itu nggak mungkin lahir dalam ruang hampa, Pak. Nah itu dia, makanya kan ada tafsir di masyarakat seperti itu. Nah itu jelas yang ingin dikritik Capres kok gitu ya. Satu sisi yang ingin dikritik adalah Anies yang disebut sebagai Capres pandir kan. Di sana maunya perubahan, di sini melanjutkan. Apalagi yang mau dibicarakan Pak? Kan nggak mungkin itu ngomongin majlis taklim kan begitu Pak. Misalnya Presiden kok hobinya menculik, apalagi yang mau diomongkan? Ini terkait dengan 2024, rekam jejak yang disampaikan oleh Bang Habib dan didiskusikan clear tadi 4 poin sudah diselesaikan. Betul, itu maksud saya adalah Butet ini mengkritik dua capres saja, tapi tidak yang satu. Misalnya Pak Ganjar Pranowo. Nah ini yang kemudian membuat kenapa ini ramai. Kalau semuanya dikritik nggak ada soal. Karena semua orang itu pasti punya masa lalu, punya track record dan punya rekam jejak yang saya kira ada
dan blacks-nya, ada putih dan hitamnya yang perlu disampaikan kepada publik. Tapi poin saya adalah bukan di situ. Ini kan tahun politik, pasti segala sesuatunya disampaikan secara terbuka. Satu, apakah yang disampaikan oleh Butet ini bisa menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat ataupun tidak? Jangan-jangan yang mengkonsumsi ini hanya sebatas netizen, nggak terlampau banyak. Ini kan namanya cuma di medsos, Pak. Ya. Yang soal copras-capres ini ya, dan kritik yang disampaikan oleh Butet. Dan yang paling penting... Dan banyak dijadikan di medsosnya FYP sekarang ya gitu ya. Betul. Dan yang paling penting adalah bagaimana klarifikasi dan bantahan terkait dengan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Butet. Gerindra meresponnya bagus. Kemudian pendukungnya ini juga bagus. Cuekin aja biasa tuh yang gitu-gitu. Iya kan? Artinya apa? Publik menganggap kritik, serangan semacam ini bukan suatu hal yang prinsip untuk mendowngrade dan untuk meningkatkan elektabilitas orang tertentu. Karena yang dilihat oleh publik saat ini siapapun, mau calon, tim sukses dan tim pemenangan, bukan lagi serang menyerang, Mbak. Jadi harus ada satu, Pak Prabowo mantap, Ganjar Pranowo top, Anies Baswedan monggo lanjutkan, hebat. Itu yang disuka sama orang memang. Jadi politik saling rangkul-merangkul, saling memuji. Itu yang diidamkan. Gitu. Dan itu yang diinginkan oleh Gen Z itu, Pak. Kenapa Gen Z, kemudian pemilih-pemilih pemula itu awalnya nggak suka dengan politik? Karena gontok-gontokan, serang-serangan, hitam putih, seakan-akan pakai kacamata kuda. Bahwa kelompoknya lah paling benar, yang lain tuh haram dan kafir. Dan kita sudah membuktikan di 2 pagelaran pemilu sebelumnya. Betul. Nah, anak-anak muda Gen Z bukan lagi begitu model kampanyenya, Pak. Jadi yang perlu ditonjolkan itu apa nih barang yang harus dibeli? Ini barang bagus, apa jualannya? Oh, ini isunya pertahanan. Ini barang bagus, oh isunya luar negeri. Oh, isu ini barang bagus, isunya misalnya belusukan rakyat dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan. Kan itu yang sebenarnya yang ditampilkan. Oleh karena itu yang menjadi ramai karena 2 konteks itu. Butet mengkritik 2 capres tapi tidak 1 capres. Yang kedua, ini adalah momen di mana PDIP acaranya cukup sakral dan cukup luar biasa, di mana di situ ada imbauan supaya tidak gebuk-gebukan. PDIP tidak menggebuk, tapi tamunya yang menggebukin gitu. Apapun judulnya, ini Butet tamu, Pak, undangan, Pak. Kan menggebuk dalam arti. Nggak mungkin ada diskusi ini kalau tidak merasa digebuk, Pak. Presiden merasa tertohok nggak sih dengan pernyataan puisi? Enggak sih, kalau Pak Jokowi tidak terlampau. Tapi kan orang-orang yang mau bertanding ini yang merasa terganggu banget dengan statement-statement Butet ini. Kok tumben-tumbenan Butet? Biasanya kalau mengkritik semua dikritik. Ini sekarang ada yang dikritik, ada yang tidak. Satu dipuji dan 2-nya yang dikritik. Terganggu nggak, Bang? Enggak ya kayaknya ya. Tadi kan udah dijawab enggak. Santuy ya. Bahasa Gen Z banget. Ke ajudan kan, Bapak gimana? Dia kan penggemar Butet, dia bilang kan. Iya. Butet lucu, Butet itu orang yang lucu. Saya suka kata Pak Prabowo. Atau kita mau gimana? Atau orangnya yang paling orang yang paling relevan ngomong nggak ada masalah. Baik, gitu kan. Kang Acep, apa mungkin catatan Anda terkait dengan puisi dari Butet Kertajasa? Iya, pertama saya nggak sepakat kalau itu dikatakan puisi, Mas Arief ya. Bagi saya itu adalah rangkaian kata-kata yang secara kebetulan puitik, tapi sebetulnya ini adalah sarkas ya. Kata-kata yang disusun sedemikian rupa dan menyerang beberapa pihak ya. Betul yang disampaikan tadi bahwa Mas Butet tidak menyebut nama ya. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap publik telah diserang itu, juga tanggapannya damai-damai aja. Mudah-mudahan ini penanda secara semiotik dari kedewasaan berpolitik kita ya. Tapi saya ingin kembali bahwa justru ketika tidak disebut nama, maka apa yang disampaikan Butet itu menggiring kita, menggiring publik pada ruang-ruang buruk sangka. Dan kita tahu kata culik dan kata perubahan itu melekat pada sosok-sosok tertentu. Kita tidak bisa melupakan itu, ya. Dan itulah problemnya, gitu loh ya. Itulah problemnya. Jadi sangat disayangkan oleh seorang Butet, ya. Ya, orang bisa mengatakan apapun, ya. Tetapi bahwa di ruang publik kita punya punya pengetahuan publik, punya sejarah dan lain-lain, ini mestinya itu menjadi pertimbangan seorang seniman. Ya, kalau Mas Butet masih seorang seniman, seorang budayawan, mestinya beliau memperhitungkan itu, ya, memperhitungkan itu. Jangan kemudian terprovokasi menurut saya dalam semiotika dia berada pada level rim ya, seperti ungkapan spontanitas pada pandangan pertama ketika melihat sesuatu ya. Barangkali mungkin Mas Butet melihat ada hal-hal yang tidak baik ya, tapi dia tidak melakukan
pengkajian apalagi kontemplasi terhadap itu. Mestinya itu kan dilakukan oleh orang seniman. Ya, menurut saya kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga dari apa yang berkembang dalam sejarah, apa yang berkembang di dalam konteks. Teks itu tidak pernah bisa dilepaskan dari konteksnya. Ini persoalan menurut saya ya bagi seorang. Saya tidak melihat sisi politik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi ya, tapi saya melihat dari sisi kultur ya. Ini menurut saya satu contoh yang nggak baik yang ditunjukkan oleh seorang budayawan. Budayawan atau seniman itu mestinya kalau mengkritik dia sifatnya vertikal ya. Dan itu yang dilakukan Rendra. Bagaimana Rendra melakukan kritik vertikal terhadap kekuasaan ya. Karena sebaik apapun kekuasaan, seniman biasanya melihat celah-celah yang biasa bisa dikritik. Kalau ini kan kritiknya itu horizontal ya. Ketika kritik horizontal, maka dia akan memecah belah tadi. Dia akan mengadu pada pihak-pihak yang sedang berhadapan dalam hal ini berkompetisi. Ini contoh nggak baik menurut saya gitu loh, Mas Arief ya. Oke. Jadi Pak Nus, apa namanya? Pak Nus. Halo. Pak Nus, kita ingin mendapat komentar dari Pak Nus nih, karena terjadi di acaranya Pak Nus dan teman-teman ya. Di segmen berikutnya Pak Nus, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Nusirwan melanjutkan Pak. Tadi ada analisa yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga Kang Acep Iwan Saidi. Pak Nus, monggo Pak. Kita sudah masuk di era reformasi. Jadi kebebasan berekspresi itu zaman sudah demikian terbuka, termasuk diantaranya beberapa waktu sebelum ini pun juga pemimpin-pemimpin kita seperti contoh Pak Jokowi juga seringkali pada waktu itu para seniman membuat wajah, membuat karikatur yang mungkin tidak mengenakkan. Tapi kita juga tidak bisa menghambat atau katakanlah beranggapan negatif, karena pada periode saat ini demikian terbuka ekspresi itu untuk ditampilkan. Jadi kebetulan saja yang saat ini di acara kami itu tampil hal tersebut, dan itu merupakan salah satu dari rangkaian yang demikian panjang, termasuk penampilan penyanyi dan kemudian juga tadi saya sampaikan ada bimbo dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah ekspresi dari karya seni, dan ini salah satunya puisi. Tadi kalau dikatakan bahwa ini masuk pada figur-figur tertentu, itu sekali lagi saya katakan termasuk diantaranya mungkin Ibu Ketua Umum juga dan Pak Jokowi sering mendapatkan ekspresi dari apakah itu sifatnya umum, media dan sebagainya yang memberikan gambaran-gambaran yang sebetulnya tidak begitu tepat ya, tidak begitu cocok untuk di negeri kita ini. Tapi ya apa boleh buat, itu ditampilkan memang sudah agak beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi sebetulnya kami pun juga tidak ada arahan sama sekali bahwa nanti materi puisinya demikian, apakah bisa sekarang ini mereka itu diarahkan, kan tidak. Jadi ya sudah, ini adalah sebuah karya seni yang masing-masing bisa mengartikan, masing-masing bisa mengartikan sendiri-sendiri apa itu yang arti dari pemunculan kalimat-kalimat tersebut, termasuk diantaranya adalah yang forum pagi ini. Saya menilai demikian. Tentu Mas Adi tadi ada penilaian yang lebih spesifik karena memasuki pemilu, dan rekan senior kami yang pengamat yang lain yang mungkin penilaiannya berbeda-beda. Ya itulah karya seni tentu akhirnya akan diserahkan kepada pemirsa untuk menilainya sendiri-sendiri.
Menjunjung tinggi hasil karya seni Bang Habib, apakah ini tidak akan mengganggu hubungan persahabatan? Begitu? Saya baru mau ngomong, Nah. tentu tidak sedikit pun mengganggu atau merusak persahabatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ya, tidak mengganggu persahabatan Partai Gerindra dengan PDIP. Namanya seniman, apalagi di acara partai sebesar itu ya, kita tahu PDIP. Meskipun partai ada yang terbesar, mentertawakan, ada yang bertepuk tangan pada saat partai kalimat tersebut terbesar diucapkan, yang begitu? nggak akan mungkin juga bisa mengendalikan sampai sedetail itu ya apa pelaksanaan acaranya. Ya, kami juga pernah Partai Gerindra bikin acara, ada seniman, bukan seniman, dia kan tiba-tiba menyampaikan kritik, ya mau gimana? Di acara Anda itu? Di acara kita sendiri gitu kan. Nah, jadi ya itulah seniman ya. Ya kadang kita merasa tidak enak mendengar, ya nggak ada masalah juga gitu. Oke. Tentu itu bagian dari dinamika demokrasi. Membayangkan kita. langsung Pak Prabowo mungkin nggak telepon ke Bu Mega begitu mungkin. Saya bilang tadi santuy, santuy guys Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, Anda singkat mungkin. Ya, saya kira memang kita itu sudah pada satu fase di mana setiap orang itu punya sifat subjektif yang memang tidak bisa dihindari. Mau kalangan profesional, mau akademisi, mau budayawan dan seterusnya, punya preferensi personal yang tidak bisa dihilangkan. Oke. Dulu misalnya banyak kelompok-kelompok aktivis pasca 98 itu yang tidak mendukung Prabowo Subianto misalnya, itu karena Pak Prabowo dianggap punya masa lalu soal 98. Banyak juga aktivis-aktivis tertentu yang misalnya tidak terkonsolidasi mendukung Anies karena Anies terasosiasi dengan kelompok-kelompok Islam kanan. Artinya apa? Hal-hal yang semacam ini perkara biasa. Artinya kita membayangkan seorang seniman, kalangan profesional, akademisi, untuk berdiri di semua kaki agak susah Pak saat ini. Memang sekarang adalah satu musim di mana sikap-sikap personal itu ditonjolkan. Saya nggak suka sama Prabowo, saya tidak suka sama Anies, saya tidak suka ke Ganjar, itu disampaikan secara terbuka. Itulah yang saya kira memang siapapun yang berbicara di depan publik tentu tidak akan terlepas dari kepentingan politiknya secara personal. Kang Acep terakhir Anda singkat, Kang Acep. Ya, saya kira tidak ada persoalan dengan PDIP dan partai-partai yang lain ya. Tapi persoalannya menurut saya kepada siapa lagi kita berharap ya. Sementara budayawan saya menganggapnya sebagai bagian yang mungkin tersisa dari keriuhan ini, dari kebanalan ini ya. Tapi kalau budayawannya sudah begitu, bagaimana kita bisa berharap gitu loh ya. Ini persoalan menurut saya, subjektivisme oke gitu ya. Saya agak kurang setuju dengan Mas Adi barusan ya. Tapi kita tetap punya standar-standar moral, standar-standar etik ya, standar-standar kultural yang harus tetap kita jaga. Kemana lagi kita akan mencari gitu loh ya. Dan warga, masyarakat, publik itu mengharapkan itu. Ini yang saya sangat sayangkan. Mas Arief, itu. Terima kasih. Kang Acep Iwan Saidi, Mas Adi Prayitno, Bang Habibur Rahman dan juga Pak Nusirwan Sujono. Terima kasih Pak atas peran Anda pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu tentunya untuk Anda semua.